Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas video yang mengulas materi motivasi belajar dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Wahyu Eka Prasetyaning Tias, MPD. Berikut adalah nama rekan anggota kami: Dewa Agusta, Ahmad Reza Yakub, Rani Fitriana, Suryati Astinali, Isnadia Putri, Ananda Sofia Putri Atmaja. Isi dari video ini membahas tentang pengertian motivasi, teori motivasi, manfaat motivasi, jenis motivasi, dan sifat motivasi. Pengertian motivasi. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri sendiri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi atau pengembangan belajar. Menurut Clayton Aldefer dalam buku 2011 Motivasi Belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk menggapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Menurut Winkel 2003 dalam Puspitasari 2012, definisi dalam motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Manfaat dari motivasi dalam belajar diantaranya: 1. Menumbuhkan semangat belajar. Dengan adanya motivasi, maka pelajar akan terdorong untuk terus belajar dan mencapai apa yang dicita-citakan. Misalnya, memberikan perhatian maksimal kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Kedua, menghilangkan rasa jenuh. Rasa jenuh akan menjadi penyakit bagi masa depan. Apabila seseorang merasa jenuh, maka ia akan berhenti belajar hal-hal baru. Namun, kebanyakan belajar juga mampu menimbulkan rasa jenuh dan bosan. Maka, dari itu, motivasi belajar sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar dalam kehidupan. Ketiga, untuk mengejar mimpi. Setiap individu pasti memiliki mimpi yang berbeda-beda. Semua mimpi-mimpi itu harus dikejar dengan usaha yang keras. Belajar dengan serius menjadi salah satu upaya untuk mengejar mimpi. Keempat, dapat menumbuhkan optimis dan pantang menyerah. Dengan selalu optimis dalam mengejar mimpi, maka pelajar akan terus semangat belajar demi menggapai cita-cita. Anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar yakin akan dapat menyelesaikan setiap kewajiban yang harus dilakukan sebagai pelajar. Dalam hal ini, peran keluarga dan lingkungan pendidikan sangat penting untuk memberikan keyakinan besar agar terus termotivasi untuk belajar. Jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodward dan Marquis. 1. Motivasi atau kebutuhan organis. Misalnya, kebutuhan untuk minum, makan, bernafas, seksual, berbuat, dan kebutuhan untuk beristirahat. Kedua, motivasi darurat. Antara lain, dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena rangsangan dari luar. Ketiga, motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi. Motif ini memuncul karena dorongan untuk menghadapi dunia luar secara efektif. Jenis motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1.
Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia, sehingga perilakunya berpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmani. Menurut Freud, insting memiliki 4 ciri, yaitu A. Tekanan adalah kekuatan yang memotivasi individu untuk bertingkah laku. B. Sasaran insting adalah kepuasan atau kesenangan. Kepuasan tercapai apabila tekanan energi pada insting berkurang. C. Objek insting adalah hal-hal yang memuaskan insting yang dapat berasal dari luar individu. D. Sumber insting adalah keadaan kejasmani individu. 2. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosional. Dalam belajar terkait komponen penting seperti efektif, kognitif, dan kurasif. Sifat-sifat motivasi. 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif aktif yang tak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan aktivitas. Kekuatan-kekuatan ini mempengaruhi dengan menentukan pikirannya yang selanjutnya membimbing perilaku ke dalam situasi tertentu. Misalnya, siswa mengajarkan tugas-tugas matematika karena memang ia berminat untuk mendalami matematika. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya stimulus atau rangsangan dari luar. Misalnya, seorang anak akan melakukan aktivitas belajar dengan baik apabila adanya dorongan dari luar diri seperti bentuk pujian, hadiah, persaingan, medali, dan hukuman. Selain jenis motivasi sekunder dan primer, motivasi juga terdapat yang positif dan negatif. Motivasi positif artinya melalui pemberian hadiah bagi yang berprestasi. Misalnya, penghargaan berupa pujian dari guru kepada murid yang berprestasi. Motivasi negatif yaitu memberi hukuman bagi yang salah. Tujuannya memberi efek jera. Misalnya, seorang siswa melihat temannya malas belajar sehingga nilainya merosot dan tidak naik kelas. Nah, sekarang sudah paham kan apa pengertian dari motivasi belajar itu? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.